Oke, baik. Jadi pada saat ini kita akan masuk di dalam bab 10 dengan judul Belajar dari Sejarah, Ekonomi, Politik, dan Institusi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit mengenai ekonomi dan politik, dua sisi, satu mata uang. Nah, kalau misalnya kita tarik satu benang merah atau kita lihat hubungan antara ekonomi dan politik ini di dalam sejarah yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita lihat bahwa ekonomi dan politik ini sangat berkesinambungan atau sangat memiliki hubungan yang erat. Dan kalau misal kita lihat di setiap kebijakan ekonomi yang dilakukan, itu selalu didasarkan kepada keadaan politik atau kebijakan ekonomi adalah hasil dari proses politik dan pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh suasana politik pada waktu itu. Nah, biasanya untuk alurnya di sini ada dari politik ke ekonomi. Dan kebijakan ekonomi juga merupakan penjabaran operasional dari tujuan politik yang lebih luas. Nah, kalau misalnya kita lihat ada beberapa upaya yang dilakukan demi menuntaskan akan masalah perekonomian dan ini sangat erat hubungannya dengan sistem politik yang diberlakukan pada saat itu. Seperti contohnya ada VOC. Nah, waktu itu ketika mereka ingin melaksanakan tujuan politik untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari kongsi, VOC melaksanakan beberapa kebijakan yang dilaksanakan dengan menggunakan beberapa instrumen politik seperti diplomasi, militer, dan instrumen ekonomi seperti monopoli, pajak, dan berbagai pungutan. Nah, kalau untuk pemerintah kolonial Belanda, untuk mencapai tujuan politik yang mereka inginkan, yaitu dengan menjadikan Hindia Belanda bagian yang tidak terpisahkan dari kerajaan Belanda, mereka melakukan beberapa sistem ekonomi ekstraktif yang lebih modern daripada yang dilakukan oleh VOC sebelumnya. Nah, di ekonomi dan politik adalah dua sisi satu mata uang di sini. Ada juga contoh yang terus menekankan bahwa ekonomi dan politik ini memang benar-benar berhubungan. Kita bisa lihat di dalam halaman 270, teman-teman bisa lihat atau mungkin tanyakan kalau ada yang tidak mengerti di ruang sesi tanya jawab sebentar. Nah, salah satu contoh yang ingin saya singgung pada terakhir di sini yaitu waktu pemerintah Orde Baru yang dimana ada juga beberapa peristiwa yang sudah kita pelajari. Mereka menghadapi dua krisis. Pada waktu itu ada krisis ekonomi dan krisis politik. Yang dimana ini yang sangat membuat Indonesia sangat lebih jauh untuk menangani krisis waktu itu dibandingkan negara-negara yang lain. Karena negara-negara lain hanya memiliki krisis ekonomi, tetapi waktu itu Indonesia mengalami dua krisis ekonomi dan politik. Dan waktu itu kita bisa buktikan dengan peristiwa yang terjadi bahwa ketika ekonomi dan politik ini mengalami satu masalah yang benar-benar sulit, satu negara itu akan sangat sulit untuk mengatasinya karena memang terbukti waktu itu teman-teman juga bisa lihat di sekitar halaman 270 dan 271. Di situ ada tabel tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi dari Indonesia dibandingkan negara lain yang negara lain hanya menghadapi krisis ekonomi saja, sedangkan Indonesia mengalami kedua krisis di sini, yaitu krisis ekonomi dan krisis politik. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Namun di bawah permukaan ada perkembangan negatif. Di sini ada dua. Yang pertama, kestabilan politik yang sangat diperlukan bagi kebijakan ekonomi dan pembangunan yang efektif ternyata mempunyai dampak sampingan, yaitu terjadinya kepengapan politik dan berkembangnya kronisme. Yang kedua, bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ternyata mempunyai dampak sampingan juga berupa tumbuhnya tuntutan publik akan kebutuhan hidup di luar sekadar atau pangan dan kebutuhan fisik dasar.
Dua perkembangan tersebut saling memperkuat dan makin menyatu dengan berjalannya waktu, tetapi tidak cukup kuat untuk memicu perubahan sampai datangnya krisis pada tahun 97 sampai 98. Krisis ekonomi ini mengubah kekuatan laten menjadi gerakan politik nyata di jalan-jalan, politik menuntut demokrasi, desentralisasi, dan transparansi. Ekonomi Indonesia di masa Orde Baru sendiri, barangkali sekitar 20 tahun pertamanya, sinergitas antara kedua sasaran itu sangat tampak dan hasilnya di bidang ekonomi sangat nyata. Di masa reformasi sendiri, bangsa Indonesia menetapkan sasaran politik yang lebih tinggi daripada sebelumnya, yaitu demokrasi. Tetapi ini membawa konsekuensi juga berupa melebarnya gap dengan sasaran ekonomi yang bisa dicapai. Secara objektif, kita harus mengatakan bahwa secara umum prestasi ekonomi kita sekarang sama sekali belum optimal. Realitanya ada trade-off antara sasaran 8. Krisis ekonomi ini mengubah kekuatan laten menjadi gerakan politik nyata di jalan-jalan, politik menuntut demokrasi, desentralisasi, dan transparansi. Ekonomi Indonesia di masa Orde Baru sendiri, barangkali sekitar 20 tahun pertamanya, sinergitas antara kedua sasaran itu sangat tampak dan hasilnya di bidang ekonomi sangat nyata. Di masa reformasi sendiri, bangsa Indonesia menetapkan sasaran politik yang lebih tinggi daripada sebelumnya, yaitu demokrasi. Tetapi ini membawa konsekuensi juga berupa melebarnya gap dengan sasaran ekonomi yang bisa dicapai. Secara objektif, kita harus mengatakan bahwa secara umum prestasi ekonomi kita sekarang sama sekali belum optimal. Realitanya ada trade-off antara sasaran politik dan sasaran ekonomi. Paling tidak selama sasaran politik masih dalam proses formasi atau pembentukan dan konsolidasi. Seterusnya, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja tidak dengan menurunkan kembali sasaran politik kita atau kembali ke sistem otoriter. Itu suatu kemunduran besar. Demokrasi bisa menopang kebijakan ekonomi yang lebih efektif lagi apabila sejarah bangsa-bangsa yang berhasil ini dapat memberikan petunjuk bagi kita. Kuncinya adalah membangun institusi di bidang politik dan ekonomi sedemikian rupa agar keduanya menjadi lebih seiring lagi. Menatap dan membangun situasi adalah inti dari pembangunan bangsa sendiri. Jadi membangun institusi publikas membahas tentang dua benua, yaitu mengenai perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko. Nah, ada sebuah kota namanya Nogales. Kota ini unik karena terbelah dua oleh pagar yang menandai perbatasan dua negara. Bagian utaranya adalah bagian dari Arizona, negara bagian Amerika Serikat. Sedangkan bagian selatannya adalah bagian dari Sonora, negara bagian Meksiko. Di bagian utara atau Arizona, bagian Amerika Serikat, rata-rata penghasilan rumah tangga mencapai $30.000 per tahun. Sedangkan di sebelah selatan atau Sonora, negara bagian Meksiko, hanya sekitar $10.000. Yang perlu kita catat adalah bahwa dengan sumber alam yang tidak berbeda dan mayoritas penduduk yang lahir dari nenek moyang yang sama, kondisi kehidupan di kedua bagian kota itu saat ini sangat berbeda. Selanjutnya saya akan membahas mengenai masa setelah kemerdekaan. Untuk mengajar Nogales Utara, bagi Nogales Selatan hanya ada satu jalan, yaitu memperbaiki kinerja lembaga-lembaga itu. Nah, seperti itu tidak hanya terjadi di Nogales, kita menjumpai
kisah serupa apabila kita membandingkan antara Korea Selatan dan Korea Utara, atau di masa lalu Jerman Barat dan Jerman Timur, dan barangkali satu daerah dengan daerah lainnya di tanah air. Meskipun kontrasnya tidak akan seperti kisah-kisah antara negara tersebut, pesannya satu, kinerja lembaga-lembaga publik, institusi menentukan kesejahteraan bangsa. Setiap institusi publik pada hakikatnya terdiri dari dua unsur pokok, yaitu yang pertama satu set aturan main, dan yang kedua manusia-manusia yang melaksanakan aturan main itu. Hakikat suatu institusi bukanlah gedungnya, bukan pula berbagai peralatan canggih yang ada di sana, bahkan bukan pula banyaknya manusia yang bekerja di sana. Nah, kinerja suatu institusi ditentukan oleh kualitas dua komponen intinya, tadi itu kualitas aturan mainnya dan kualitas manusia dengan pelaksanaannya. Suatu bangsa akan maju apabila setiap generasi mampu menciptakan generasi penerusnya yang lebih unggul. Oleh karena itu, fokus dan titik berat program dan kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan haruslah pada generasi muda. Langkah-langkahnya harus terpadu dengan satu tujuan, yaitu mengembangkan potensi jasmani rohani anak-anak Indonesia sejak di rahim ibu sampai setidaknya mereka menginjak masa remaja. Nah, pada umur yang menentukan ini, program-program itu harus dilaksanakan dengan keterpaduan dan intensitas maksimal. Apabila kita lalai atau terlambat, kita akan melahirkan generasi yang kerdil secara fisik maupun mental, generasi yang mengalami stunting. Mengingat kita tidak mungkin membenahi semua institusi sekaligus, institusi-institusi mana yang harusnya kita prioritaskan? Menurut pandangan saya, ada 3 kelompok institusi publik yang perlu kita prioritaskan karena mempunyai dampak luas bagi kinerja institusi-institusi lain, yaitu institusi-institusi itu berada di ranah politik, birokrasi, dan hukum. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Pada saat ini saya akan membahas ada 3 kelompok institusi publik yang perlu diprioritaskan karena mempunyai dampak luas bagi kinerja, yaitu yang pertama berada di ranah politik, birokrasi, dan hukum. Politik. Nah, politik itu bisa diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara, berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Sehingga bisa kita baca di buku bahwa ada tulisan atau semboyan yang mengatakan politik adalah panglima. Institusi politik harus yang paling pertama dibenahi, karena ia adalah hulunya dari pembuatan aturan-aturan publik. Karena masyarakat tak akan menikmati hasilnya apabila aturan-aturan yang dibuat dari awal tidak baik. Di masa perjuangan kemerdekaan dulu, bangsa ini menjadi penjuru perjuangan politik, dan karena itu kemerdekaan diraih dengan gemilang. Berbeda dengan masa setelah itu, bangsa kita kesulitan untuk mempertahankan standar tersebut. Keengganan putra-putri bangsa untuk terlibat di dunia politik, karena memperbaiki Indonesia di masa depan memang bukan sekedar tugas pemimpin. Rakyat juga harus mendukung dalam rencana-rencana yang ada. Jadi, sebaiknya kita sebagai putra-putri bangsa haruslah mengambil bagian dalam partisipasi politik agar lebih mengerti dan paham bagaimana berpolitik yang baik. Birokrasi. Pembahasan tentang birokrasi ini pertama, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari birokrasi itu. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, dan yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Reformasi birokrasi menyeluruh perlu agar tercipta lingkungan yang pas atau menarik bagi putra-putri terbaik bangsa untuk mengabdikan bakat dan kemampuannya bagi kepentingan publik. Tetapi demokrasi tidak menjamin terwujudnya birokrasi, serta bukan pula prasyarat bagi berhasilnya reformasi birokrasi.
Hanya ada yang perlu dilakukan bahwa dengan tekad politik yang kuat dan komitmen elit bangsa yang diwujudkan dalam program serta kebijakan yang nyata, dilakukan dengan konsisten dan berkesinambungan. Ada juga indikator untuk mengetahui birokrasi yang dikatakan baik, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik, bebas korupsi, dan akuntabilitas kinerja. Hukum. Saat ini yang terakhir kita masuk di bagian pembahasan institusi publik di bagian hukum. Pada abad 18 ada dua revolusi besar yang terjadi hampir bersamaan, yaitu Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Keduanya ingin mengganti orde lama yang tidak adil dan opresif di negara masing-masing dengan orde baru yang berlandaskan demokrasi, kebebasan, dan persamaan. Ternyata kedua revolusi ini menampak trajektori yang sangat berbeda, yaitu Revolusi Amerika berlanjut dengan perjalanan panjang menuju pembentukan negara demokrasi yang mapan, sedangkan Revolusi Prancis setelah 10 tahun berjalan berakhir dengan munculnya Napoleon Bonaparte sebagai kaisar, sehingga menimbulkan pertanyaan apa faktor yang menyebabkan perbedaan trajektori itu, dan adanya perbedaan mendasar dalam bagaimana hukum diterapkan dalam perjalanan revolusi itu. Revolusi Amerika menginginkan sistem hukum Inggris yang sangat mengedepankan due process of law, diadopsi di negara baru mereka. Dan untuk revolusi Prancis menginginkan sistem hukum yang lama diganti dengan sistem yang sama sekali baru, yang sesuai dengan cita-cita revolusi. Karena berbagai sebab, revolusi Prancis menjadi makin radikal. Kebencian rakyat terhadap para aristokrat dan mereka yang terkait dengan orde lama dibiarkan menjadi motivasi dan penggerak penerapan hukum. Kekacauan sosial terjadi pada masa disebut Reign of Terror, yang membuat banyak orang dikirim ke gilotin tanpa due process of law. Sehingga akhirnya muncullah seseorang yang kuat, yaitu Napoleon Bonaparte, yang mampu mengembalikannya. Dari sejarah tersebut memberikan pelajaran untuk dalam penerapan hukum haruslah mengutamakan kebenaran dan keadilan untuk kepentingan bersama. Menjadi pelajaran buat kita sebagai putra-putri bangsa bahwa pentingnya penerapan hukum yang adil dan pembangunan institusi hukum serta putra-putri terbaik bangsa yang ikut terlibat untuk mendukung dan membenahi hukum di Indonesia. Oke, baiklah, selamat malam. Kita datang pada pembahasan yang terakhir di mana mengenai Indonesia di mata Lee Kuan Yew. Nah, beliau ini di slide kita masuk pada slide yang pertama. Beliau ini merupakan seorang politikus dan juga seorang pengacara yang juga pernah menjabat sebagai seorang Perdana Menteri di Singapura dari tahun 1959 hingga pada tahun 1990. Nah, beliau juga ini dikenal sebagai seorang tokoh yang sangat kontroversial mengenai isu-isu strategis regional maupun global tajam dan mendasar. Nah, sebelum beliau ini wafat, dia merilis sebuah buku yang berjudul One Man's View of the World. Di slide kedua. Nah, di situ di buku situ beliau memaparkan penilaiannya terhadap berbagai negara termasuk di Indonesia. Nah, beliau di buku ini juga mencatat, dia mengemukakan pendapatnya, salah satunya di mana beliau ini pernah berpendapat menganggap bahwa Indonesia itu memiliki perkembangan yang sangat baik, yang dapat digunakan, yang sangat penting dimanfaatkan oleh negara Singapura. Nah, beliau ini juga pernah mencatat peran dan usaha Soeharto dalam menyelamatkan keadaan dan membangun Indonesia. Walaupun Soeharto gagal
dalam mengatasi korupsi dan nepotisme. Nah, di buku ini juga Lee ini pernah mencatat bahwa ada kemungkinan Indonesia mengalami disintegrasi, di mana Indonesia menghadapi kondisi di mana rakyatnya, pemerintahnya tidak ada memiliki kesatuan atau terpecah-pecah. Nah, menurut Lee juga mencatat bahwa meskipun Indonesia mengalami kemajuan ekonomi yang sangat mengesankan, akan tetapi dengan sistem pemerintahan Soeharto yang sangat sentralistik dan militeristik ini tidak dapat menjadi sebuah jawaban di mana dapat menjaga keutuhan negeri yang beragam ini. Nah, di mana menurut Lee ini sistem pemerintahan Soeharto ini dapat digambarkan sebagai sebuah eh, sebuah pressure cooker di mana suatu saat nanti dapat meledak. Menurut Lee, Indonesia yang terdesentralisasi seperti sekarang ini akan lebih mampu untuk maju dan menjaga keutuhannya. Kita yang juga sebagai masyarakat sehari-hari sudah menghadapi kenyataan-kenyataan yang seperti itu, di mana kita terkadang mempertanyakan keseimbangan antara sentralisme dan desentralisme yang sekarang pun masih belum pas, yang perlu terus dikaji terus. Nah, menurut Lee, ada satu warisan para pendiri Indonesia yang perannya sangat sentral bagi keutuhan bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia itu sendiri. Lanjut pada slide yang ketiga, di mana desentralisasi dan demokrasi itu tidak dapat meniadakan masalah-masalah mendasar yang menghambat kemajuan Indonesia. Ya, menurut Lee, ada 3 masalah yang harus diatasi apabila Indonesia ingin maju. Yang pertama itu ada kemacetan proses politik atau political gridlock. Kedua, korupsi. Ketiga, infrastruktur yang buruk. Untuk masalah yang pertama, kita tidak sulit untuk menyebutkan contoh-contoh untuk masalah kemacetan proses politik di negeri ini, di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Namun ada satu observasi yang perlu kita tingkatkan dari Lee ini, di mana Lee berpendapat bahwa sistem kita memilih langsung presiden, memilih langsung legislatif itu secara himpunan cenderung dapat menimbulkan political gridlock. Dan dia menyarankan kita untuk mengikuti sistem Prancis yang dimana kekuasaan mereka yang memberikan kekuasaan kepada presiden untuk membubarkan parlemen dan meminta diadakan pileg atau pemilihan legislatif apabila terjadinya kemacetan yang seperti ini. Nah, ini bisa jadi salah, bisa jadi juga benar. Tapi oke, kita datang pada slide yang ketiga, di mana ketika desentralisasi dan demokrasi ini tidak dapat meniadakan masalah-masalah yang mendasar yang dapat menghambat kemajuan Indonesia. Menurut Lee, ada 3 masalah yang harus diatasi apabila Indonesia ingin maju. Yang pertama, kemacetan proses politik atau political gridlock. Kedua, korupsi. Ketiga, infrastruktur yang buruk. Nah, untuk masalah yang pertama, tidak sulit bagi kita untuk menyebutkan contoh-contoh yang secara konkret tentang mengenai kemacetan proses politik di negeri ini, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Namun ada satu observasi yang dapat saya ambil dari yang dibuat oleh beliau ini, di mana menurut Lee bahwa sistem kita dalam memilih presiden dan memilih legislatif itu secara inheran itu cenderung dapat menimbulkan politik gridlock. Nah, jadi dia menyarankan kita untuk melihat sistem Prancis di mana negara tersebut memberikan kekuasaan kepada presiden untuk membubarkan parlemen dan meminta diadakan pileg atau pemilihan legislatif apabila terjadi masalah seperti ini. Nah, tetapi Lee ini juga bisa benar, bisa salah, tetapi untuk mengingat kita akan urgensi untuk mengatasi masalah gridlock yang sistematika yang dapat mengganggu ini. Nah, mengenai penanganan masalah korupsi, saya kira banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari pengalaman mereka, terutama di negeri Singapura.
di mana dalam upaya penegakan hukum dengan program yang lebih besar lagi, di mana ya negara kita juga harus lebih 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 dalam upaya penegakan hukum harus lebih tingkatkan dalam penegakan hukum dengan program-program yang lebih memadai lagi dalam pemberantasan korupsi seperti birokrasi. Nah, menurut Lee menurut Lee dia sangat menekankan mengenai pembangunan infrastruktur perhubungan bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Nah, pendapat yang seperti itu memang sangat benar. Memang itu sudah sejalan dengan apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan seperti sekarang. Keutuhan politik suatu bangsa hanya bisa berlanjut apabila dilandaskan pada keutuhan ekonomi. Nah, dan keuntungan ekonomi suatu negara hanya bisa terwujud apabila jaringan transportasi dan komunikasi antar daerah yang efisien. Nah, biasanya di negeri ini hanya memikirkan masalah mengenai sekedar pembebasan tanah, mencari investor dan menyisihkan dana APBN bagi proyek yang ada. Itu semua memang penting, tapi masalah yang lebih mendasar adalah bagaimana mencapai konsensus mengenai desain terbaik bagi jaringan transportasi dan komunikasi nasional bagi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sekian dari presentasi saya dan dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.